Nabi yang pertama menjawab bahwa ada amalan yang mendekatkan, memasukkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Yang pertama akidah, lalu yang kedua ibadah. Salat, zakat, puasa, haji. Pintu-pintu kebaikan ada 3 ditunjukkan oleh Nabi: puasa, sedekah, salat malam. Kemudian tak sampai di situ saja, Nabi menambah informasi kepada Muaz bin Jabal. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa zarwati sanamihi. Ditanya lagi kepada Muaz bin Jabal oleh Rasul, wahai Muaz, maukah engkau aku kabarkan, informasikan bi ra'sil amri kulli, yang puncak dari semua itu, wa amudi, tiang pancangnya, wa zarwatu sanamihi. Ini kalau diterjemahkan ya, yang urgen, punuk unta ya. Qultu bala ya Rasulullah. Ya, apa semua itu ya Rasulullah yang akan engkau berikan kepadaku? Ra'sul amri, yang perkara yang paling besar, maksudnya perkara besar yang tak boleh pula ditinggalkan. Wa amudihi, tiang pancang agama ini. Jadi setiap rumah kan ada tiang. Kalau tiang itu tak ada, maka rumah akan roboh. Kalau yang pertama tadi dia pondasi bangunannya, ya, amalan yang memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari neraka. Kemudian pintu-pintu kebaikan tadi setelah pondasi, dia ibarat pintu-pintu kebaikan tadi dinding-dindingnya. Ya, sedangkan ini dia adalah tiang pancangnya. Apa tiang pancangnya di dalam bangunan agama kita ini? Ya, Ra'sul amril Islam. Ya, perkara yang paling urgen itu adalah Islam. Wa amuduhus shalah, tiang pancangnya adalah salat. Wa zarwatu sinamihil jihad, ya, bahwa tempat berpijaknya adalah jihad. Nah, Islam, salat, dan jihad. Summa qala. Jadi ada 3 yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, ibarat bangunan. Yang disebutkan yang pertama adalah pondasi, yang kedua adalah dinding-dinding bangunannya, atap-atapnya. Ketiga disebutkan tiang pancang yang membuat ya bangunan itu kokoh. Pondasi, ya, kayak bangunan kita ini ada pondasi, ada dinding-dinding, ada tiangnya, ada 3 unsur besar, ya, ada atapnya. Nah, ini dia yang berkaitan dengan tema khutbah kita. Apa dia? Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah engkau wahai Muaz bin Jabal, aku tunjukkan yang bisa menghancurkan itu semua. Ini bangunan yang sudah kita bangun dengan baik tadi, dengan modal yang banyak tadi, hancur semuanya seketika, ditunjukkan oleh Nabi kepada Muaz. Qultu bala ya Nabi Allah, ya Rasul, tentu saya mau ya Rasulullah. Apa yang menghancurkan? Ya, yang pertama semua tadi, kan ada 3 unsur itu. Ya, masih ingat yang pertama? Ya, akidah dan ibadah, ya, mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari neraka. Kemudian pintu-pintu kebaikan, puasa, sedekah, dan salat malam. Kemudian dinding-dinding, ya, Rasul amri kullihi wa amuduhu wa sarwatu sanamihi, Islam, salat, dan jihad. Hancur semua itu, kata Rasulullah SAW. Fa akhadha bi lisanihi, Nabi mengeluarkan lidahnya. Jadi maukah aku tunjukkan kepada engkau yang bisa menghancurkan semuanya itu wahai Muaz? Tentu ya Rasulullah. Apa wahai Rasulullah? Rasulullah mengeluarkan lidahnya. Ya, dikeluarkan lidahnya oleh Rasulullah SAW. Kuffa 'alaika hadza. Tolong jaga yang ini. Ya, tolong jaga lisan. Nah, lalu Muaz bin Jabal tentu heran, masa semua tadi bisa hancur hanya gara-gara lisan. Nah, dia tegaskan kepada Rasulullah SAW. Fakultu,
Saya berkata kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, wa inna lahu akhazuna bima natakallamu bihi. Apakah gara-gara lidah kita ngomong ini kita juga dituntut ya Rasulullah? Ya, hanya gara-gara lidah kita ngomong ini. Lalu Nabi menampakkan rasa kesal. Ya, seolah kau nggak tahu juga kamu Muaz. Apa kata Nabi? Sakilat ummuka ya Muaz. Kok masih bertanya begitu kamu Muaz? Ya, sia-sia makmu dulu mengandungmu. Itu kira-kira bahasa sekarang ya. Sakilat ummuka ya Muaz. Apa jawab Nabi? Wa hal yukabbun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah kau tak tahu wahai Muaz, betapa seseorang itu disungkurkan kepalanya ke neraka itu hanya gara-gara perangai lidahnya. Jadi ya, di sini ya Nabi mengatakan, engkau tidak tahu Muaz bahwa justru di neraka itu kita tersungkur masuk ke dalam neraka itu justru karena akibat dari lidah. Disitulah Bapak nanti bereksplorasi menyampaikan bahaya lidah. Tengok ya, akidah kita bisa ya, yang namanya ta'budullah wa la tusyriku bihi tadi, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian apa lagi? Salat, puasa, sedekah, salat malam, jihad, Islam, dan apa tadi? Salat, ya. Hancur semua itu, hilang semua itu gara-gara lisan. Nah, jadi hadis ini bagaimana statusnya? Hadis ini statusnya ya sahih. Qala Abu Isa, hadza hadisun hasanun sahih. Jadi ini hadisnya hadis hasan sahih. Ya, maksud dari hasan sahih ini jika tidak silap menurut sebagian kelompok ulama hasan, menurut sebagian kelompok ulama ahli hadis sahih. Jadi dikategorikan oleh Imam Abu Isa Tirmizi, dia hadis ini hasan sahih. Berarti ini hadis boleh menjadi hujjah dan kita amalkan. Jadi kesimpulan pertama para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika Nabi menyebutkan yang terbanyak memasuki surga itu ada dua, taqwallah wa husnul khuluq. Ya, inna aktsara ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan kita ini masuk ke dalam surga, takwa satu, kemudian akhlak. Dan ternyata yang paling banyak menyebabkan masuk ke dalam neraka itu adalah lisan, lidah. Uraikan itu. Nah, apa saja penyakit-penyakit lidah ini? Apa saja bahaya-bahaya lisan ini? Ada 19 dosa lidah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu diringkas oleh Al-Imam Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Lalu ringkasan Ihya itu dibuatnya sebuah buku yang berjudul Mau'izatul Mu'minin. Di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu pada halaman 218 disebutkan kitabu afatil lisan, ya, kitab yang menguraikan tentang penyakit persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lidah. Diuraikannya pertama kali bayanu khatril lisan, penjelasan betapa lisan itu sangat berbahaya. Ada sebuah hadis Nabi dikatakan, la yastaqimu imanul abdi, tidak sempurna, tidak tegak berdiri dengan sempurna iman seseorang hatta yastaqima qalbu, sampai qalbunya istiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, qalbu tidak akan selamat sampai lisannya itu juga selamat. Wala yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu bawaqiqah, tak masuk surga seseorang di mana di mana keluarganya, di mana tetangganya tidak aman dari gangguan lisan. Makanya al-muslimu man salimal muslimuna
Sampaikan lagi sih. Min lisanihi wa yadihi. Nah, ini kan kita ini kan banyak komentar. Nah, banyak komentar itu juga penyakit di lidah. Tidak perlu dikomentari, ngomong juga. Apalagi di status di WA. Ada grup MDI saya tengok kemarin, apa isinya. Ya, maksudnya ya hal-hal tak penting pun di share di sana. Untungnya Ustaz Asrori dibuatnya di grup itu hanya dia yang bisa, hanya admin yang bisa memberikan, ya berkomentar memberikan itu. Itu lebih baik. Ya. Karena kita ini suka hobi, kalaupun tidak bercerita melalui lisan pada hari ini men-share sesuatu yang kadang belum jelas, tapi sudah di-share. Itu kita bertanggung jawabkan di akhirat. Nah, jadi ada 19. Maka saya sebutkan satu persatu. Silahkan Bapak Ibu pilih. Bapak nanti pilih apa yang perlu diuraikan. Tetapi satu hadis itu saja tadi diuraikan dengan baik, itu sudah cukup saya kira ya. Betapa bahayanya lisan. Karena waktu kita kan terbatas nih. Saya diingatkan tadi di Masjid Al-Falah nanti, waktu kita berubah hanya maksimal 20 menit, 40 menit. Apa yang mau disampaikan ini? Ya, berbantah-bantah, bermusuh-musuhan. Kemudian at-taqahhur fil kalam. At-taqahhur fil kalam itu maksudnya yang keenam, at-tashadduq wa takallumus sajah wal fasahah wa tasannuq fi. Sok-sok fasih. Ya. Semakin ngomong dia semakin tak paham orang. Padahal kita ini ustaz-ustaz ini semakin ngomong, inilah bahasa yang sederhana. Sekarang kan banyak orang yang ngomong dia dengan bahasa yang seolah ilmiah. Semakin ngomong dia semakin tak paham. Padahal Nabi itu mengatakan khairul kalam ma qalla wa madalla. Ya, kalam yang baik itu adalah yang sedikit tapi menyelesaikan persoalan. Ya, adalah sedikit ucapannya tetapi sampai kepada tujuan. Kemudian yang ketujuh, al-fuhsyu was-sabbu wa bada'atul lisan. Ya, mulut kasar, lisan kasar, suka mencela, dikit-dikit mencela, usil. Ya, kemudian wa bada'atul lisan. Lisannya ini begitu kotor. Maaf cakap, bercaru, ya menyebut sesuatu yang tak baik. Kemudian yang kedelapan, al-la'an, suka melaknat. Kemudian yang kesembilan, al-ghina wasyair. Jadi lisan yang selalu bernyanyi-nyanyi dan bersyair-syair. Maksud bernyanyi di sini diuraikan. Jadi wal mazmum minhuma, yang dilarang, yang tercela dari nyanyian dan syair itu mastamala ala muharram, yang ada unsur haram. Jadi boleh kita bernasyid ya sekedar untuk membangkitkan semangat, menghilangkan ngantuk atau apa itu. Sebagaimana para sahabat dulu ketika membangun Masjid Nabawi dan ketika menggali parit ketika perang Uhud, mereka karena loyo lemas ya di tengah siang hari. Ya, akhirnya mereka untuk menyegar-nyegarkan jiwa, mereka bernyanyi-nyanyi. Tapi nyanyiannya ahlan wasahlan Pak Ustaz, ketua MDI. Silakan. Mereka bernyanyi. Apa nyanyian mereka? Nahnu alladzi nubayyi'u Muhammadan. Ada yang hafal? Kamilah yang membaiat Nabi Muhammad. La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu. Kalau kami duduk sedangkan Rasul saja bekerja, zalika minal amalul mudallalu. Kalau begitu kami memperbuat sesuatu yang sesat. Jadi para sahabat pun untuk menggairahkan jiwa mereka, ada kalanya mereka bernyanyi. Tetapi jangan sampai bahasa kalimat-kalimat yang terkandung di dalam syair dan nyanyian itu ada unsur yang haram. Jadi para asatidz misalnya kalau udah seharian tak pulang ke rumah, sampai di pintu rumah boleh tak bernyanyi kepada istri? Boleh. Ya, apa nyanyiannya misalnya Zaujati, Fati Zaujati. Jadi ada lagu yang dikarang oleh Abu Bakar itu isinya Zaujati. Siapa yang hafal?
Ya. Hafal Ustaz apa? Walaupun namanya ubannya ternyata hafal juga nyanyi-nyanyi gombal. Nah ini boleh ya. Jadi tetapi yang berlebih-lebihan itu termasuk dari ya afatul lisan, bahaya lisan. Kemudian yang ke-10 al-mizah, ya candaan yang terlalu berlebih-lebihan. Banyak ini uraiannya di sana. Kemudian yang ke-10 as-sukhriyah wal istihza. Ya, as-sukhriyah wal istihza, meremehkan, melecehkan, ya, sok melupakan orang lain, mengecilkan orang lain. Kemudian ifsya'us sirri, menyampaikan rahasia orang lain. Dan ini minta dia menjaga rahasia, disampaikannya ke orang lain, ini antara kita aja ya. Itu sampaikannya ke orang lain, ini antara kita aja, tidak usah berapa banyak antara kita itu. Ifsya'us sirri. Kemudian al-wa'dul kazib, janji dusta. Ya, kemudian al-kazib fil qawli wal yamin, dusta di ucapan ataupun ketika bersumpah. Kemudian yang ke-15 ya al-ghibah. Ini kita yang banyak. Ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebut saudara kita di belakangnya, tetapi saudara kita itu tidak suka apa yang kita sebutkan. Ghibah inilah yang paling banyak. Baik ghibah politik, ghibah ekonomi, ghibah hoax dan lain sebagainya, ini yang berbahaya. Kemudian ya banyak hal di sini diuraikan tentang ghibah, berarti pasal ghibah ini berbahaya. Ya, tentang ghibah ini panjang. Bayan makna ghibah wa hududuha. Al-asbab al-ba'isah 'ala al-ghibah. Apa saja sebab yang menyebabkan terjadinya ghibah. Bayanul ilaj allazi bihi yamna'ul lisan min al-ghibah. Bayanu tahrimil ghibah bil qalbi wa zalika bi su'iz zan. Bayanul anzar al-murakhasa fil ghibah. Ada uzur-uzur yang dibolehkan kita harus menghibah, dan banyak tentang ghibah. Kemudian yang ke-16 an-namimah. Mashamazim masyail binamim, ya, wailul likulli humazatil lumazah, ya, an-namimah. Al-humazah itu adalah an-namam. Kan dikatakan la yadkhulul jannata nammamun, tak masuk surga orang yang adu lisan, yang mengadu domba. Kemudian kalam zil wajhain, ucapan yang dua wajah, munafik. Ke orang ini lain ngomong, ke orang ini lain pula ngomongnya. Kemudian al-madah, yang memuji berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir al-afad at-tasi'ah asyara al-khata fi daqa'iq talafziyah, ya. Ini berbicara yang kedua, ya, berbicara yang salah. Ini tidak boleh. Nah, jadi inilah 19 penyakit atau bahaya lidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Silakan pilih nanti. Kalau di maunya Salatul Mukminin juz 1. Lihat aja, pilih aja salah satu, cetak aja apa yang kita sampaikan tadi. Tapi yang penting hadis yang pertama tadi, riwayat Imam Tirmizi, karena intinya di sini. Kemudian pilihlah satu atau dua penyakit lidah yang kita sebutkan dari 19 tadi. Itu insyaallah sudah menjadi modal bahan untuk kita dan ilmu serta penggerak amal oleh jamaah yang mendengarkan kita nanti, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah barangkali yang bisa saya uraikan dari muzakarah kita ini. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan tanya jawab, kita serahkan kepada Ustaz moderator terlebih dahulu. Silakan.